Selamat siang semuanya, seperti biasa. Hari ini saya Empu Gelol akan memperlihatkan tempat kerja Empu yang baru dibuat di depan sana dan yang lama kemarin di belakang. Jadi dalam beberapa hari ini saya belum ada menempa atau membuat bilah mandau karena kita pemindahan wadah tempat. Dan sebelum kita melihatnya, kita melihat langsung mandau pesanan saudara kita sudah 1 tahun ini. Jadi nggak enak Bu, kasihan. Nah ini pesanan dari Deska tuh, dari Jakarta. Gagangnya sudah ada, tinggal dipasang. Yang panjangnya 35 cm, yang ini jenis sarung tempos. Kemudian hulu tunggur yang panjangnya 47 cm. Nah, ini juga sudah jadi juga gagangnya. Nah ini siap jadi. Semoga saja Deska menonton ini dari Jakarta. Nah, beliau menunggu dan cukup bersabar selama ini. Kita akan menuju ke tempat sandal lo, pinjam lo, ke tempat kerja, ke tempat kerjanya Empu untuk melihat seperti apakah tempat kerja Empu yang sebelumnya. Kita ke belakang sini, jadi lewat samping rumah ke belakang ini. Tempatnya juga kotor tuh, ada kandang ayam. Nah ini cukup sempit sekali itu, teman-teman bisa melihat di sana tempat Empu nempah. Ini ada galon serta lainnya seperti ini. Nah ini tempatnya Empu menempah tuh. Nah ini teman-teman bisa melihat tuh. Nah ini tempat serpuh air jernih, air lede, juga kadang air hujan ini dipakai. Kita menuju ke tempat yang baru dibuat. Empu meminta tolong kepada beberapa orang saudara kita untuk membangunnya sudah beberapa hari ini. Nah ini tanahnya Empu tuh, mereka yang membangun. Kita melihat langsung seperti apakah prosesnya. Hah? Bengkok-bengkok? Katanya bengkok-bengkok. Bagaimana ini pertukangannya ini? Nah, waduh. Nah ini teman-teman semua yang dikerjakan, mudahan dalam beberapa hari ini cepat selesai dan kita bisa menempati tempat ini untuk menempa mandau yang ada. Musiknya itu op dulu ya. Ini ada musik yang masuk, ini bisa storing nih di dalam konten YouTube ini ya. Nah itu ini kayunya mulai dipasang. Seng tadi juga dibeli pada hari ini, dibeli untuk dipasang langsung ke bagian atas. Kira-kira berapa hari selesai nih sengnya? Hah? 2 hari. Oh 2 hari katanya teman-teman semua, baru selesai tempat kerjanya ini. Mendung. Nah ini kalau semuanya nih sampai dia pasang nih Semingguan lah. ya, sekitar semingguan lah kayaknya. Sekitar semingguan baru Empu bisa beroperasi untuk menempa bilah mandau yang ada seperti itu. Jadi kita perkenalkan saudara kita yang di atas Maku itu Mupa Rasin atau Gogon. Ini Welly, di sana ada Jonius, terus ada Hones yang pakai kacamata itu. Nah itu ini orang dari desa Pampang. Bahaya. Beliau di sini sama Empu sambil
mengerjakan barang-barangnya. Amai Weli. Nah di atas itu Amai siapa? Amai Gogon. Oke teman-teman, itu yang dapat kita sampaikan perkembangan pada hari ini untuk pekerjaan yang ada. Jadi supaya tidak heran kok empu ini nggak ada kabar dalam beberapa hari ini, gimana ini ya, seperti itu. Jadi itulah yang ditunggu dulu sampai selesai, karena kalau kerja tidak leluasa juga kurang tapi bagus. Nah, itu jadi kita harus leluasa untuk bekerja dengan tempat yang bagus, yang kelihatan kuat, kokoh. Kemarin juga di belakang dapat kerja ampu roboh, tempat nempa bilah mandau terkena angin disertai hujan lebat. Jadi beberapa hari lu juga mangkrak pekerjaannya. Jadi semoga cepat selesai pekerjaan yang baru ini dan empu bisa kembali bekerja membuat bilah mandau dengan baik. Oke, kita lanjut dulu di dalam. Kemudian di sesi ini juga empu akan menanggapi satu pertanyaan dari saudara kita yang ini, tetapi pertanyaan ini juga sudah beberapa kali disampaikan oleh saudara kita yang lain mengenai bilah mandau, pemesanan bilah mandau. Memang banyak keterangan-keterangan yang pernah disampaikan lalu-lalu karena videonya terlalu panjang, jadi saudara kita bingung mencarinya. Nah, kemudian bertanya lagi hal ini. Sementara hal ini bukan satu kali saja ditanyakan, tetapi sudah beberapa kali oleh beberapa dari saudara kita yang menanyakan tentang masalah ini, yaitu masalah tentang bilah mandau. Kita ambil contoh seperti ini. Ini bilah mandau, kan mereka pesan seperti ini bilah mandau, saudara kita dari luar seperti Pulau Jawa atau lainnya. Bilah mandau seperti ini, bilah tempilan. Kemudian sudah empu bersihkan ini, tajam walaupun tidak 100% tapi tajam, kebanyakan seperti itu. Kolongnya juga sudah bagus. Kemudian empu kirim. Lalu mereka memakainya mandau tersebut, dipotong kayu, potong bambu, segala macam. Tiba-tiba matanya ini rusak. Mereka bilang, empu mata mandaunya kok rusak empu seperti itu. Nah, sementara saya pesan dengan empu kan sesuai video yang dikirimkan, contoh dikirimkan matanya kuat, empu nggak rusak seperti itu. Jadi buat semua saudaraku, mohon maaf, baik itu bilah mandau, bilah parang, bilah golok, bilah apa saja yang mengandung ketajaman seperti itu, tentu ada namanya masa waktu itu di dalam pemakaian. Masa waktunya dia bisa tumpul, masa waktunya matanya ini juga bisa rusak, terkena batu atau terkena besi lainnya bisa rusak. Nah, atau untuk menghadapi hal demikian, untuk memperbaiki hal demikian, seperti apakah empu? Makanya itu kita mengenal namanya batu asah. Entah itu batu asah yang dijual di toko-toko bangunan seperti diamond dan lain-lain, atau batu gunung. Nah ini juga menyangkut pakem. Kenapa? Karena mandau tidak terlepas dengan batu asah. Kalau mandau itu memang tajamnya permanen, tidak mungkin ada batu asah. Tidak mungkin orang Dayak mengenal batu asah. Tidak mungkin itu kita buatkan tutorial. Tidak mungkin itu kita buatkan konten yang sebelum-sebelumnya. Karena mandau tentu mempunyai pada masa tertentu harus rusak matanya. Seperti itu. Jadi apabila rusak seperti itu, bagaimana kamu? Ya kita asah lagi di batu asah. Asah. Itu.
Bagaimana cara ngasahnya? Sudah ada konten-konten yang lain, silahkan dicari. Wah, empu saya malas cari. Kalau malas cari ya empu juga bingung seperti itu. Nah, kemudian dapatlah hasil yang seperti ini. Yang rusaknya tadi hilang, terbuang, terbawa asahan. Apabila sudah terasa tajam, kemudian kita tes di benda lain, kita lihat matanya ada rusak lagi enggak. Seumpamanya masih ada rusak, kita asah lagi sampai tajam, kemudian kita tes ada rusak enggak. Kalau enggak ada rusak, cukup. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi kalau seumpamanya setiap bilah mandau, setiap mandau yang Puku kirim, ketika dipakai di tes rusak matanya, lalu empu harus bertanggung jawab. Kalau seperti ini, wah, nggak ada selesainya. Ya, nggak ada selesainya. Saya yakin bilah apapun yang ada di dunia ini, pasti akan ada masanya yang rusak. Makanya itu harus diasah. Itu terkecuali, nah ini, kesalahan daripada penempa, terkecuali. Ini harus diingat, kesalahan daripada penempa. Dan penempa, pembuat bilah mandau harus bertanggung jawab, termasuk saya empu. Seumpamanya mata mandaunya ini, tiba-tiba dites ini coang ininya. Pecah matanya, lepas, atau sompel besar. Diasah juga nggak bisa karena dia besar, sampai dalam segini seumpamanya. Ini lepas, hilang. Atau bilahnya ini patah. Maka itu si pandai besi, si pembuat mandau, parang, golok, atau lainnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena mandaunya kurang bagus, serpuhnya terlalu tua. Seumpamanya gimana empu kalau serpuhnya terlalu muda, sudah diasah berapa kali tetap tetap matanya agak rusak-rusak empu. Nah ini memang hal yang kadang terjadi, itu bukan suatu masalah. Karena yang namanya nyerpuh, kita bisa membawa kemanapun. Seumpamanya di Pulau Jawa, ada yang buat parang. Mandau kita kurang bagus, matanya rusak terus, sudah berapa kali diasah, setiap dipakai seperti itu. Maka kita kasih si pembuat parang, pembuat golong tadi minta diserpuhkan. Maka dia akan menyerpuhkan bilah mandau tadi. Kuatlah mandau tersebut, seperti itu. Nah ini untuk masalah mandau. Karena bisa saja mandau yang ada ini ada yang serpuhnya kurang kuat. Entah mungkin karena waktu kita nyerpuh itu cuacanya. Cuaca berpengaruh terhadap serpuhan. Entah seumpamanya waktu pengapiannya. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia penyerpuhan. Wah seumpamanya empu bohong, karena menurut saya semua serpuhan itu bagus. Belum tentu. Kalau ada semua serpuhan itu dijamin pasti bagus, dia buat 1000 mandau 100% itu bagus semua, saya empu berguru ya, sama orang tersebut. Betul, saya empu berani berguru. Kenapa? Karena inilah yang empu cari ya. Saya cari 1000 mandau itu bagus semua, tidak ada satupun yang tidak bagus. Nggak mungkin, pasti itu ada. Tetapi ini bukan masalah. Bukan hanya di saudaraku, di dunia suku kami sendiri juga ini seperti itu. Kalau kurang bagus, kita bawa ke pandai besinya lagi. Oh, seumpamanya kalau dekat dengan empu, oh empu ini kurang bagus empu, seumpamanya serpuhannya. Empu serpuh lagi. Itu untuk membuat hal tersebut menjadi baik, atau kita bawa ke tempat lainnya seperti itu. Nah, ini untuk tambahan ilmu buat saudara kita, terutama yang di luar Kalimantan, yang notabene-nya, mohon maaf sekali, banyak tidak tahu, banyak tidak mengerti tentang mandau. Makanya itu saudara kita di luar ini ada sebagian yang tahu, yang lama-lama mengikuti konten empu, justru banyak yang nggak tahu, karena penduduk Indonesia ini banyak tentang masalah mandau, banyak yang belum tahu mandau. Kenapa demikian? Satu saja contohnya. Kebanyakan yang bertanya, empu berapa harga mandau? Kalau berapa harga mandau, empu-empu juga bingung. Karena harga mandau ini tidak ada patokan khusus harga mandau. Seperti kita beli piring. Seumpamanya kalau di sini piring harga 10.000, dimanapun seluruh Indonesia piring pasti harga 10.000.
Nah, seperti itu. Beras satu sak 300.000, dimanapun beras pasti 300.000 satu sak. Kalau mandau tidak seperti itu. Mandau itu tergantung si pembuatnya. Dia punya harga masing-masing, labelnya dia, menurut jerih payahnya dia, menurut seni yang dia tumpahkan. Selain itu juga, karena mandau ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda, mempunyai varian yang banyak macam, maka tingkatan harga juga tidaklah sama. Sumpamanya hulu kemau, mandau hulu kemau dengan hulu kemau. Sama-sama hulu kemau harganya belum tentu sama. Mandau sama-sama hulu tungur dibuat oleh orang yang sama juga belum tentu sama. Nggak mesti. Seperti itu. Ini untuk sekedar bayang. Kok bisa seperti itu? Empu kan sama mandau. Sekarang, seperti saya ulangi kembali. Mobil sama-sama roda 4. Apapun bentuknya itu tetap mobil kok. Ya. Kenapa mobil pickup itu bermacam harga? Ada yang 200, ada yang 300, ada yang bahkan lebih. Kenapa ya? Apa sebabnya? Tuh. Kemudian kenapa mobil jenis lain kayak Xenia, kayak mobil jenis Kijang, itu harganya sampai 200-300 juta. Kenapa golongan mobil yang di atas itu, sumpamanya kayak jenis mobil Subaru, kayak jenis mobil Hummer, itu bahkan sampai miliaran harganya? Apa bedanya sih? Sama-sama mobil kok. Nah, kalau berbicara ini maka akan terjadi ulasan yang panjang, akan terjadi sesuatu hal yang perlu penjelasan secara detail. Kenapa dia mahal? Apa sebabnya? Apa kelebihannya? Apa jadi pembanding? Nah, itulah kira-kira bayangannya seperti itu kurang lebih dengan mandau. Jadi saya selaku peseni juga tidak pernah memaksakan harus membeli barang yang saya punya, apa yang saya tawarkan. Tetapi terutama konten saya yang ada mengedukasi saudara kita semua seluruh Indonesia tentang masalah mandau, terutama mandau Dayak Benua. Dan ini harapanku tidak bersinggungan dengan saudara kita yang lain. Tidak ada tidak ada empu menjatuhkan yang lain, karena empu juga tidak penting punya masalah dengan saudara kita yang lain. Itu seperti itu kira-kira. Oke, akhir kata hanya itu yang dapat empu sampaikan, dan tak lupa buat semua saudaraku harus tetap sabar menanti, dan satu hal, tetap sesekali tanya di WA empu, apa kabar empu, gimana pesanan saya, nggak apa-apa. Itu pemesan wajib menanyakan itu. Saya empu nggak mungkin marah, nggak boleh marah, karena marah takut orang pesan, nggak berani orang pesan, wah empu ini marah-marah, nggak, empu tidak seperti itu. Terkecuali empu berhadapan dengan yang namanya orang jahat. Itu kalau orang jahat, ya empu juga nggak mungkin baik. Kalau kita baik dengan orang jahat, malah kita kena celaka. Seperti itu. Oke, akhir kata empu ucapkan mohon maaf kalau ada tata bahasa yang salah, kalau ada kata yang salah, apa yang disampaikan empu juga menyadari segala kekurangan, dan akhir kata empu ucapkan salam budaya serta tabe selalu untuk kita semua. Amin.